Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) adalah sekelompok gejala penyakit akibat melemahnya daya tahan tubuh akibat infeksi HIV. Faktor penyebab HIV/AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah, sehingga faktor risiko HIV/AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut antara lain: sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang beresiko baik homoseksual maupun heteroseksual, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin. 1. Tahapan klinis. Stadium 1. Waktu 2 hingga 6 minggu setelah infeksi HIV, seseorang mungkin mengalami penyakit mirip flu yang dapat berlangsung beberapa minggu. Stadium 2. Berlangsung 8 hingga 10 tahun. Penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Infeksi saluran pernapasan. Infeksi jamur pada kuku dan jari-jari. Herpes zoster yang timbul bintil kulit berisi air dan berulang dalam 5 tahun. Gatal pada kulit. Gangguan kulit yang menyebabkan kulit bersisik, berketombe, dan berwarna kemerahan. Radang mulut dan stomatitis, sariawan di ujung bibir yang berulang. Stadium 3. Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas. Penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas. Demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan. Infeksi jamur di mulut, candiasis oral. Muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak, dan berbulu. Tuberkulosis paru. Radang mulut akut, radang gusi, dan infeksi gusi, periodontitis yang tidak kunjung sembuh. Penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Stadium 4. Gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak nafas, dan demam. Penderita semakin kurus. Infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. Infeksi herpes simplex kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir. Tuberkulosis kelenjar. Infeksi jamur di kerongkongan. Sarcoma kaposi atau kanker. Infeksi toksoplasma otak yang menimbulkan abses di otak. Penurunan kesadaran. Kondisi tubuh Oda sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur. Cara penularan HIV/AIDS melalui kontak seksual. Virus ini dapat ditemukan dalam cairan semen, cairan vagina, cairan serviks, melalui darah atau produk darah. Ditularkan apabila seseorang mendapat donor darah dari penderita HIV, dari ibu hamil ke janin, ditularkan melalui plasenta dan ASI. Transmisi pada petugas kesehatan. Pegawai laboratorium seperti alat kesehatan yang sudah terkena darah atau cairan tubuh penderita HIV. Hal-hal yang tidak dapat menularkan HIV/AIDS. Peralatan makanan, pakaian, handuk, toilet yang dipakai bersama-sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV/AIDS, gigitan nyamuk, mengobrol dengan penderita HIV/AIDS, satu tempat tidur dengan penderita HIV/AIDS, pengobatan HIV/AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral (ARV) yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Beberapa contoh stigma pada lingkungan remaja. 1. Ada seorang teman yang tidak ingin duduk sebangku dengan pengidap HIV/AIDS. Jika seseorang memiliki teman sebangku yang mengidap HIV/AIDS, tidak perlu khawatir tentang penularan HIV melalui kontak sosial biasa. Karena HIV tidak dapat menular melalui percikan air liur, pelukan atau bersentuhan dengan teman sebangku. Kemudian HIV/AIDS tidak dapat menular melalui aktivitas sehari-hari, seperti kita berbicara bersama-sama, atau berbagi tempat makan, dan duduk di alat sholat.
karena hal tersebut tidak dapat menyebabkan penularan HIV, karena HIV hanya dapat ditularkan melalui kontak secara langsung dengan darah, cairan sperma, cairan vagina, atau cairan tubuh lainnya yang sudah terinfeksi oleh HIV. Apakah kita harus mengusir anggota keluarga yang terinfeksi HIV? Tidak seharusnya kita mengusir anggota keluarga yang sudah terinfeksi HIV, karena penyakit ini tidak dapat menular melalui kontak sosial sehari-hari. Mengusir anggota keluarga yang terinfeksi HIV tidak hanya tidak etis, tetapi juga tidak membantu penanganan penyakit tersebut. Hal ini menyebabkan isolasi sosial, stigmatisasi, dan merugikan kesejahteraan emosional dan mental orang yang terinfeksi HIV. Apakah guru yang terinfeksi HIV bisa menular pada muridnya? Jawabannya tidak ya teman-teman. Penularan HIV tidak terjadi melalui kontak sehari-hari, seperti pelajaran di sekolah. Dengan demikian, risiko penularan HIV dari seorang guru yang terinfeksi kepada muridnya melalui kegiatan belajar mengajar yang normal sangat rendah. Walaupun HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang menular dari satu orang ke orang lain, tetapi media penularan HIV sangat terbatas, sehingga sangat penting untuk memberikan dukungan emosional dan mendukung anggota keluarga yang terinfeksi HIV. Perawatan dan dukungan yang tepat dapat membantu mereka menjalani hidup sehari-hari dengan lebih baik, mengelola kesehatan mereka, dan mencegah penularan HIV kepada orang lain. Edukasi tentang penularan dan pencegahan HIV juga penting agar semua anggota keluarga dapat hidup bersama dengan pemahaman dan toleransi.